3 bulan kemudian, bulan Juni tahun 2024, Nul, dia hamil lagi katanya sama cowok yang lain. Dalam kurung, hamil sama cowok aku, tapi aku belum sadar. Dan tololnya lagi, aku yang bantu kasih gugur, dan aku melakukan itu sambil video call sama pacarku, yang dimana itu anak mereka berdua, Nul. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Di sini gue dan juga si cantik kita bakal bacain confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue. Itu juga bisa. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like dulu, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, hewan kalian, tumbuhan kalian. Udah, itu gue udah salah ngomong gitu. Sahabat adalah maut itu mungkin ada benarnya, no. Aku mau cerita kisah yang bikin aku hampir gila di kejadian tahun 2023 ini. Sebut aja namaku ini Lina. Aku adalah seorang dokter dan aku memiliki pacar yang bernama Ari. Dalam kurung perawat bedah. Dan aku juga punya sahabat yang mari kita sebut aja namanya Jain. Aku dan Ari udah pacaran selama 8 tahun, Nul. Orang tua dan keluarga besar juga udah tahu tentang hubungan kami. Udah setuju banget, dan bahkan kami berencana menikah di tahun depannya, dalam kurung tahun 2024 ini. Uang untuk lamaran udah 90%, tapi semua batal. Semua batal gara-gara teman aku yang bernama Jain ini. Dan jujur aku bingung mau mulai cerita dari mana terlebih dahulu. Aku sama Jain ini temenan bisa dibilang temen kandung, karena kami deket banget. Makan, tidur, jalan-jalan, pokoknya apa-apa kita selalu bareng-bareng. Bahkan aku kalau mau ketemu cowok aku, si Jain ini selalu ikut, no. Tapi ternyata di belakang aku, mereka berdua ini punya hubungan spesial. Dan hubungannya sudah layaknya seperti suami dan juga istri. Pantesan aja, Ari udah berubah banyak. Dia udah jarang ngabarin, males kalau aku ajak ketemuan. Soalnya mereka pacaran di belakang aku kurang lebih selama setahun terakhir, no. Dan bodohnya aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Mohon maaf sebelumnya, Nul, tapi si Jain ini profesi dia adalah ani-ani. Yang bisa dibilang dia hidup dari uang suami-suami orang gitu. Beli barang-barang mewah dari hasil ngangkang. Wey, Jule! Let's go! Bulan Februari 2023 kemarin, si Jain ini hamil. Yang katanya sama pacarnya yang bernama Kribo. Tapi bodoh dan tololnya aku yang bantu kasih gugur, no. Karena aku gak mau masa depan dia hancur. Dan aku lakuin itu di tempat praktek aku, Nul. Iya, Nul, aku tahu aku salah. Aku berdosa banget. Sumpah profesi udah aku langgar. Kode etik juga aku langgar. Wah, lu gila banget, anjing. Lina, lu sadar gak sih, men? Kalau sebenarnya kalau misalnya sistem reading your confession gue ini bukan anonim. Dan gue tahu lu siapa, lu bisa gua pidanain kalau gua mau, anjir. Karena ini jelas-jelas nggak boleh, ini ilegal. Jujur gua masih nggak habis pikir tentang masalah ini sih, men. Kayak I know that she's your best friend, tapi ini menyangkut karir lu, tau. Lu ketahuan sekali aja lu udah ngelakuin ini, amblas, anjing. Nggak usah deh. Buru-buru amblas tempat kerja lu di penjara bisa, itu jujur aja, men. Beberapa waktu kemudian di bulan Juni tahun 2024 dia hamil lagi katanya sama cowok yang lain. Dalam kurung sebenarnya hamil sama cowok aku, tapi di sana aku belum sadar. Fucking hell. Fucking hell. Wah sakit banget. Dan tolol lagi, aku yang bantu kasih gugur. Dan aku melakukan itu sambil video call sama pacar aku. Yang dimana aku ngegugurin anak mereka berdua, Nul. Oh my god, Allah akan melaknat aku, Nul. Buru-buru Allah, gue juga bakal ngelaknat lu dan beserta viewer-viewer gue, anjing. Tapi the thing is you didn't know, lu gak tahu sih. Kayak gue mau nyalain lu juga, gue kasihan banget anjing sama lu. Kayak iya lu salah, lu ngelakuin praktek secara ilegal. Tapi kayak itu anak dari sahabat dan suami, calon suaminya sendiri, chat.
Kalau gue jadi nih cewek dan posisi gue jadi cowok deh, misal gue jadi cowok terus posisinya suami istri beserta sahabat gue ngelakuin itu, wah, gue loncat dari Gunung Rinjani kayak jujur aja men. Bulan Juli tahun 2024 jam 10 siang, aku ke rumah Ari mau buat surprisein dia no, buat ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba Ari marah-marah nggak jelas sama aku. Cuman karena aku nggak bilang-bilang mau ke rumah dia. Dalam kurung, ya kali surprisein orang malah bilang. Ari usir aku dari rumahnya. Terus aku nangis-nangis dan telepon temanku si Jain ini. Aku ngadu kalau aku diusir Ari. Tapi tanggapan si Jain ini aneh. Dia cuma datar dan bilang kayak, sebentar ya, nanti kita ketemu. Aku lagi sibuk. Terus karena aku dicuekin, aku pulang ke rumahku dengan air mata. Tapi kamu tahu plot twistnya apa, Nul? Ternyata dia usir aku karena udah booking hotel bareng temanku si Jain ini. Di ulang tahun lu sendiri, lu diselingkuhin sama calon suami lu dan selingkuh sama sahabat lu. Dan di mana itu kita nggak tahu itu mereka pakai pengaman lagi atau enggak, karena ya anaknya juga udah lu gugurin. Demi apapun anjing banget mereka no. Pas jam 7 malam, si Jain datang samperin aku, terus dia bilang, "Coba ceritain kenapa kamu diusir." Dalam kurung dengan muka sok bahagianya, salah ngomong. Edit dong Dil, cut dong. Dalam kurung dengan muka sok paniknya, tapi ya dalam hati gue tahu dia sebenarnya bahagia aja. Tapi karena aku nggak tahu, dengan polosnya aku cerita semua dari awal kejadian sampai akhir. Aku tahu sih dalam hati pasti dia ketawa keras-keras. Habis itu si Jain peluk aku. Jain bilang kayak, yang sabar ya Lin, laki-laki emang gitu. Udah kamu putusin aja Ari-Ari, laki-laki tidak berguna itu. Jujur gue salah ngomong, bukan Ari-Ari, Ari doang, Ari Lasso. Tapi gila sih si Jain ini, I'm not gonna lie, itu manipulatifnya mentok rata kanan anjing. Bener-bener kayak Fadil editor gua. Karena hasutan si Jain, aku lost contact 1 bulan. Dan di bulan September tahun 2023, aku diputusin sepihak sama Ari. Aku merasa duniaku hancur no. Karena kami sudah pacaran sejauh dan selama itu. Jugaan planning kami juga mau nikah di tahun 2024. Aku mohon-mohon buat kembali. Jangan putusin aku. Tapi dia tetap kekeh mau putus sama aku. Aku bingung mau jelasin ke orang tua bagaimana. Akhirnya hari-hariku terasa sepi no. Dan aku didiagnosa secara klinis kalau aku depresi. Dan teman-teman curhatku nggak ada. Teman curhatku cuma satu, si Jain ini. Dan BTW guys, mungkin gue salah ngomong ya tadi di awal-awal, karena ini sendernya salah tulis 2023, 2024, 2023, 2024 lagi. Yang bener itu 2023. Intinya semua kejadian ini terjadi di tahun 2023 dan di tahun 2024 mereka rencananya mau nikah. Sorry, tepat 2 bulan setelah aku putus, aku baru tahu semua yang terjadi selama ini. Karena si Jain udah menunjukkan sifat aslinya. Yang ngasih tahu aku ini adalah teman dekatnya Ari Nul. Dia bilang sama aku dia pernah ngeliat si Jain sama si Ari. Jujur aku bener-bener sakit Nul. Dan setelah aku tahu Jain begitu, aku langsung telepon dan bilang, "Jain, kok kamu tega banget sih sama aku? Dari sekian juta laki-laki kenapa harus dia? Aku anggap kamu seperti saudara sendiri. Kenapa kamu tega?" Terus dengan santainya si Jain bilang, "Aku gak perlu jelasin kenapa aku begitu. Yang perlu kamu tahu ya, aku udah intim sama mantan kamu ini." Jujur aja, seketika kepalaku terasa pusing Nul. Aku akhiri telepon dan nangis sekuat-kuatnya sampai mata aku bengkak Nul. Aku sampai minum obat penenang karena depresi Nul. 2 minggu setelah aku tahu semuanya, aku dengar kabar lagi kalau si Jain ini hamil lagi sama si Ari-Ari Nul. Dan parahnya lagi digugurin lagi kehamilannya Nul. Jujur aku shock berat. Aku nangis, berdoa sama Yang Maha Kuasa supaya mereka diberikan balasan yang setimpal. Bayangin aja Nul, 1 tahun, 3 kali hamil. 3-3 digugurin semua. Tapi sekarang aku udah move on Nul. Orang tua dan keluarga adalah support system terbaik. Aku udah punya pasangan yang jauh lebih sayang dan pengertian sama aku. Dalam kurung, cuman ya aku masih tetap hati-hati dan trauma sama laki-laki. Makasih Nul udah jadi tempat curhat kita semua. Semoga nggak ada lagi Lina dan Jain berikutnya di dunia ini.
Jujur gue gak enak banget chat sama dia. First of all buat Lina, I know mungkin gue tadi di atas kayak agak on-onin lu. Tapi ya cinta itu buta, apalagi lu 8 tahun pacaran dan ini sahabat lu sendiri, sahabat lu satu-satunya. I get it. Maka dari itu gue cuma pengen doain yang terbaik buat lu sekarang lah men. Semoga kedepannya lu nggak ketemu sama cowok yang nggak jelas lagi. Semoga cowok lu yang sekarang ini dia cowok yang jelas dan kayak nggak aneh-aneh dan nggak bakal nusuk lu dari belakang. Kecuali nanti kalau udah nikah nusuk dari belakangnya itu yang bercanda, enggak jorok. Anyway, I wish you nothing but the best. Dan buat orang tua lu, W parents, God bless you guys. Dan semoga kedepannya sukses terus dan Tuhan bakal memberikan yang terbaik. Karena lu udah ngelewatin hal-hal yang jujur gila banget. Dan kedepannya jangan praktek ilegal gitu lagi ya, jangan sampai kayak gitu. Gue tau lu baik, gue tau lu sayang sahabat lu, tapi whatever it is, jangan ngelakuin hal yang ilegal, oke? Sekarang buat Jain alias reinkarnasi Jule yang ketujuh. Buat lu ya Bang Sui, lu hati-hati aja nanti. Lu hati-hati aja di ajal lu nanti. Bukan cuman Jain. Ini si Ari-Ari, lu juga, lu hati-hati men. Lu nggak bakal selamat nanti abis lu meninggal tuh udah nggak ada kata pertobatan buat lu berdua ya. Lu berdua tuh bakal masuk ke api neraka terdalam dan dibakar hidup-hidup. Setelah gue pikir-pikir, Jain J, Jule J, fuck you J. Akhirnya kita intermezzo sedikit teman-teman. Buat kalian semua yang suka dengerin confession kayak gini, atau sekedar suka sama si cantik, atau mungkin suka sama gua dan kacamata baru gua ini, asik. Kalian gak perlu nungguin gua upload seminggu sekali atau pas gua upload shorts gitu tiap hari Sabtu. Nah, jangan. Mendingan kalian nonton live stream gua di YouTube tiap jam 7:30 malam WIB. Karena di sana gua, si cantik dan juga keluarga gua yang lain yang di belakang sini, aduh gak kelihatan. Kita semua bakal ngehibur lu. Gue bakal bacain confession dan kita bakal seru-seruan. Kayak nobar bareng, ngeriak bareng, main bareng, ketawa-ketiwi bareng. Dan yang paling penting adalah gue bakal ada sesi LC, bukan LC. Di sesi LC gue bakal ada yang namanya live confession. Di sana gue bakal dengerin confession kalian secara langsung. Contohnya kayak gini. Kutu dari kepala dia taruh di situnya dia. Ya. Woi. Jadi kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa buat nyalain bell notifikasi biar kalian bisa tahu kapan gua live dan juga kapan gua upload video, atau mungkin kapan gua upload selfie gua di community post. Nggak tahu lah, udah. Hai Kak, sebelumnya maaf kalau cerita agak panjang. Panggil aja nama aku Cece. Umur aku sekarang udah 19 tahun. Dan ini ceritanya mungkin sekitar pas gua umur 15 atau 16 tahun. Jadi backstory ini sebenarnya aku udah agak curiga kan ya. Karena saat itu aku tuh kayaknya tengah tahun itu loh, mamiku tiap malam selalu ke ruang rias buat ngapus make up. Dalam kurung, atau lebih, tanda tanya. Karena dulu mami aku suka pelayanan di gereja tapi yang malam gitu. Dan itu bikin papi aku jadi suka ngejaga aku dan adik-adik aku. Ada yang cewek, ada juga yang cowok. Tapi dulu kan masih ada waktu-waktu tidur gitu. Jadi kadang aku juga nakal dikit, suka pura-pura tidur. Padahal aslinya aku dengar ortu aku bicara. Sampai suatu malam, mama aku pulang agak telat daripada biasanya. Dan seperti biasanya, mama aku ke kamar rias terlebih dahulu. Waktu itu papa aku pergi ke kamar riasnya. Dan gak lama setelah itu aku dengar mereka berantem sampai adik aku yang paling kecil tuh nangis kebangun. Dalam kurung dia kayak masih umur bulanan gitu. Yang aku tahu nih ya Kak ya, mereka itu berantem karena itu kan posisi pintu kamar tidur kita sama pintu kamar rias kebuka dikit. Dan juga posisi kamarnya tuh saling berdekatan gitu. Jadi otomatis kalau ada apa-apa, ya langsung kedengeran. Papa aku ngedenger suara cowok lain keluar dari HP-nya mama aku. Dan yap, ternyata mereka emang udah tengkar gara-gara mama aku ketahuan nge-VC UI sama cowok lain. Abis itu setelah itu damai no. Tapi beberapa bulan setelahnya mulai lagi nih Kak Nul. Tiap malam tuh mereka berantem terus. Bahkan kadang sore-sore juga berantem. Sampai opa dalam kurung kakek aku dari sisinya mamaku nutup telinganya terus. Dan adik-adik juga semua tutup telinga dan ketakutan. Karena mereka berantem sampai ngelempar-lempar barang termasuk HP. Dan tibalah saatnya. Waktu itu aku libur sekolah karena udah Desember dan udah terima rapot. Siangnya itu Nul, aku inget banget. Mama aku kan lagi nyantai di ranjang sama adik-adik aku dan juga aku Nul. Tiba-tiba papa aku dateng.
Dan dia tuh kayak kelihatan marah banget gitu. Tapi nyoba tenang di depan adik aku dan juga aku. Abis itu papa narik mama aku ke bawah dan ngunci pintu kamar kita ini dari luar. Jadinya aku dan adik-adik aku lanjut tidur dan nonton aja. Karena aku nggak mau adik-adik aku khawatir. Tapi ya Nul ya, selama mereka berdua itu nonton, aku sebenarnya nyoba buat nguping di deket pintu karena kedengeran banget mereka teriak-teriak. Dan setelah 1 jaman, kayaknya papa aku abis itu naik Nul. Dan dia buka pintu abis itu langsung nanya, Cece mau ikut papi jalan-jalan atau mami di rumah? Dan obviously meskipun aku masih muda waktu itu, aku paham dong ini maksudnya apa. Buat yang gak ngerti maksudnya apa, ya itu kode yang udah jelas lah kalau mau cerai. Tapi di sana aku coba buat act innocent dan polos aja. Aku bilang, aku mau ikut jalan-jalan. Terus di belakangnya papa aku tuh, mama udah nangis-nangis. Dan intinya ngomong kayak, jangan bawa aku kemana-mana. Dan di mobil, papa aku jelasin ke aku, bahwa dalam 1 jam obrolan mereka tadi, papa aku tuh kayak expose mama aku besar-besaran. Dan ternyata kak, pas aku ultah, kita kan nginep ya di villa. Itu malamnya mama aku kamar sebelah dan dikunci. Ya, papa aku kan bingung di sana. Tapi ternyata pas aku ulang tahun, mama aku VC sama pria itu lagi dan lagi. Fucking hell. Dan sebenarnya aku bingung kenapa papa aku bisa tahu. Kayak dia tahu dari mana. Karena waktu itu papa aku manggil nggak dijawab-jawab. Ternyata kebetulan papaku juga ada card buat buka pintu kamar sebelah. Jadi dibukalah sama dia. Dan pas dibuka, wah kagetnya Nul. Pantesan aja waktu itu aku bingung kenapa papa aku balik-balik nangis. Padahal nggak pernah sama sekali aku ngeliat papa aku nangis. Dan aku bingung dong kenapa dia nangis pas ulang tahun aku. Pernah juga beberapa kali mama aku ini pulang telat karena katanya abis pelayanan. Dan ternyata itu semua bullshit Nul. Itu karena dia mampir di cowok itu Nul. Gila gak sih? Jujur ya kak, abis aku denger itu, aku nangis kejer banget di mobil sambil mau ke rumah sepupuku. Dalam kurung dari sisi papa. Nah, terus kan papa aku nunjukin foto cowoknya Nul yang selingkuhannya mama aku. Dan maaf banget ya buat cowok itu. Tapi lu jelek banget anjir. Udah gitu ya kak, uang dia itu cuman dapat dari mama aku doang. Kayak dia gak ada penghasilan lain. Jadi literally mama aku ini ngebiayain dia Nul. Aku tuh mau ketawa dikit tapi sambil nangis waktu itu. Nah malamnya kan aku nginep sama papaku di hotel. Karena sepupuku juga lagi ada tamu di rumahnya. Jadi gak ada ruangan lagi. Papa aku di sana coba buat ngeclearin masalah sama mama aku lewat telepon. Dan aku nguping lah kak. Mama aku ternyata tiap tahun udah kayak gitu Nul. Setiap ulang tahun. Kurang tahu gimana. Tapi kebanyakan tuh ketahuan pas aku lagi ultah atau enggak adik-adik aku ultah. Terus papa aku juga nyuruh aku buat ngomong sama mama aku. Buat ya benerin hubungan kita ini. Akhirnya papa briefingin aku buat coba ngomong kayak gini ke mama. Mami pilih Cece atau cowok barunya Mami. Akhirnya aku ngomong gitu sambil papa aku ke Indomaret dulu di depan hotelnya. Dan tahu gak mama aku jawab apa Nul? Mamaku jawab, dia bingung. Wah lu ibu lu goblok. Wah sakit banget anjing. Sebagai gambaran buat kalian ya, biar kalian mungkin lebih paham sedikit tentang kenapa ini situasi yang bangsat banget. Let's say kalian anak kandung dari ibu kalian. Dan juga ayah kalian ini kebetulan ayah yang sangat baik. Ayah yang bener-bener green flag. Dan juga suami yang sangat green flag. Ibaratnya kayak bapak lu ini kalau kalian ulang tahun bener-bener dirayain habis-habisan sampai pergi ke villa, diajak kemana-mana, dibeliin ini itu. Dan sebagai suami dia juga baik banget tiap anniversary dibeliin cincin emas atau misal diajak makan di top 5 star restaurant dan sebagainya. Tapi tiba-tiba muncul nih selingkuhan cowok jelek nih. Dan sayang sekali ternyata ibu kalian ini adalah varian dari Jule. Dia reinkarnasi atau bahkan seniornya Jule. Anggaplah di poin ini, elu dan juga bapak lu akhirnya tahu kalau ibu kalian ini ternyata varian Jule, reinkarnasi Jule, seniornya Jule, apalah Jule. Terus elu dan juga ayah lu minggat. Kalian pergi dari rumah karena kesel banget sama ibu bajingan kalian ini. Tapi elu dan juga ayah lu akhirnya mengecilkan hati deh, berbaik hati, berbesar hati, bukan mengecilkan hati. Karena kalian baik, kalian mau mengalah. Kalian ngalah berusaha buat balik lagi ke ya situasi sebelumnya biar keluarga kalian tetap utuh dan tetap jadi keluarga cemara. Akhirnya pas kalian minggat, lu coba buat telepon ibu lu. Lu kasih kesempatan sekali lagi. Satu kesempatan yang harusnya simpel banget buat solve-nya. Lu tanya ke ibu lu. Ibu,
Ibu lebih pilih adik atau cowok jelek ibu yang nggak ada apa-apa dibandingin papa sama sekali. Dan di sana, of course, ekspektasi kalian, ibu kalian bakal ngomong kayak, ya anak ibu lah pasti, atau kamu lah D, atau kamu lah C. But no, enggak. Ini orang, ibu Jule kalian ini, dia malah jawabnya, selingkuhan gue atau anak gue ya? Bingung nih jujur bray. Kan bangsat ya jujur, maaf sekali nih. Makanya gue rasa ini situasi itu levelnya udah hancur banget, chaos banget. Gue di posisi sender, ini otak gue udah muter-muter sendiri nih jujur. Aku sebagai anaknya itu bener-bener nyes banget hatiku kak. Kayak imagine being a 16 years old and hearing those words coming from your mom. Langsung aku matiin teleponnya ya kan. Dan pas papaku balik, aku langsung pura-pura tidur dan ngedenger papa mamaku ngomong lagi. Besoknya aku dan papiku ke rumah buat ambil barang-barang. Dan kak, lu harus tahu, di kamar rias mamaku ada barang-barangku juga kan. Dan pas aku mau ambil, sumpah kaget banget. Pas aku ngeliat ya, itu ternyata ada Dui dan juga Vibratui. What the fuck? Dan ternyata ya kak, another fact, Duinya itu dipakai sama mamaku tiap papa aku keluar kota. How do you know? Gua bakal berasumsi kalau bapak lu yang ngasih tahu ini. Tapi gue tahu sih bapak lu sedih. Gue tahu bapak lu tuh jadiin lu sebagai tempat curhat. Tapi emang harus ya bapak lu se-TMI TMI ini bener-bener too much information and you don't need to know all this. Sebagai ayah lu nggak perlu kasih tau informasi semacam ini ke anak lu. Itu keep it to yourself. Ya udah sih kak, aku mau pendekin aja ceritanya. Tapi intinya aku paling kesel lagi kenapa? Karena beberapa saat setelah itu, papa aku maafin mama aku lagi. Padahal udah tahu itu masih cara aktif selingkuh nul. Tapi ya udahlah ya, gue sakit hati banget. Iya lalu sakit hati. Tapi kamu harus tahu Kak Nol, sakit hati aku nggak cuma di sana. Part 2-nya yang aku simpan sendiri sebenarnya adalah ya bisa dibilang aku ini sebenarnya anak haram Kak Nul. Dan intinya mama aku hamil di luar nikah dan aku tuh nggak dianggap sama amah aku sampai 3 tahun WK. Udah deh Kak, maaf ya kepanjangan. Gitu deh untuk orang tua di luar sana. Stop selingkuh dan nyakitin anak kamu dan juga pasangan kamu. Semangat semuanya. Jujur cerita hari ini dua-duanya sakit banget sih. Gue bener-bener sakit hati banget. Karena you're still young, lu masih umur 19 tahun. Gue lebih tua dari lu dikit. Tapi kalau gue udah ngalamin segala sesuatu itu dari gue kecil kayak umur 16 tahun or maybe 19, gue gak bakal kuat sih. Gue lemah kalau masalah perkeluargaan gini. Makanya buat orang-orang di luar sana yang keluarganya hancur berantakan tapi kalian masih survive sampai hari ini, kalian semua hebat, kalian semua deserve yang terbaik. Dan gue yakin balasannya bakal diterima ketika kalian udah meninggal nanti. Jadi semangat terus ya guys, keep on surviving. Gue yakin Tuhan bakal kasih yang terbaik buat kalian karena kalian udah menerima hal-hal gila dan juga kejam seperti ini. Tuhan itu maha adil, trust in it. Tapi sebelum kita tutup cerita ini, boleh gak sih gue request kalian buat komen WCC atau at least virtual hug for CC. Karena ya CC, lu bener-bener nge-inspire gue buat gak boleh ngeluh sama keadaan hidup gue sih men. Semangat terus ya CC ya, WCC in the chat. Oke deh, selesai juga cerita kita pada hari ini. Dan jujur cerita hari ini dua-duanya mengkoyak hati dan bikin gua marah dan juga sedih sih. Dan bagi kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, dari menit ke 1 sampai menit ke 20-an lah, nggak tau lah Dil, lu atur lah menit berapa nih 20-nya. Tolong dong kalian coba komen Jule, khusus buat kalian yang bener-bener nonton dari awal sampai habis doang ya. Gue gak mau kalian nge-skip sampai sini terus langsung komen Jule, gak. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Thank you semua. Bye 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 bye.